Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 221 Chun Jun. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda dapat membelinya? Pria bermata kecil itu mencibir, lalu menoleh untuk melihat tali sepatu, dan bertanya dengan dingin, "Dia berani membeli, apakah kamu berani menjual?" Ada sedikit ancaman dalam suaranya. Suhon telah berkecimpung di industri barang antik selama bertahun-tahun, dan putri duyung dan naga yang berhubungan dengannya bercampur. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar arti dari pria bermata kecil pertama? Jika dia menjual babi giok ini kepada Lin Yu, saya kira saya akan punya uang untuk membelanjakannya. Dia buru-buru berkata, "Jika Anda tidak menjual atau menjual, saya tidak akan menjualnya bahkan jika dia memberi saya lebih banyak uang. Saya hanya mengenali Kinda Sao, 1,5 juta, kesepakatannya." Sao Qin memberikan wajah gembira, menatap beberapa demonstran, lalu mengeluarkan sebuah kartu emas dan menyerahkannya ke tali sepatu. "Bisakah kamu menggesek kartunya?" Ya. Si tukang sepatu dengan cepat mengambil kartu itu dan menggeseknya dengan senyuman di wajahnya. Lin Yu sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, barang-barang adalah milik tali sepatu orang lain, dan mereka menjual kepada siapapun yang ingin mereka jual. "Tuan Qin, bagaimana rencanamu untuk mengambil barang-barang ini?" Tanduk sepatu itu menunjuk ke kaligrafi dan lukisan serta besi yang rusak di sepeda roda 3. "Lupakan, tidak butuh barang-barang itu, banyak compang camping." Kinda Sao melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan dengan senang hati bermain dengan babi giok hijau di tangannya. "Oh, terima kasih Kinda Sao," kata Suhon dengan senyum di wajahnya. "Tidak, kami membelinya dengan uang, bagaimana tidak?" Pria bermata kecil itu mengerutkan kening dan berkata tidak senang, "Sao Qin memberimu 1,5 juta, tidak bisakah kamu memberikannya kepada kami setelah 3 putaran? Meskipun compang camping ini tidak berharga, mereka masih bisa dijual seharga $10.000. Laki-laki bermata kecil itu tahu bahwa benda-benda ini akan diberikan kepadanya oleh Kinda Sao. Oke. Saya akan memberikan sepeda roda 3 itu kepada kalian berdua." Tukang sepatu itu tidak mengambilnya, dan dia mengangguk setuju. Dia sudah senang, dan dia sudah menerima 1,5 juta. Bagaimana dia bisa peduli dengan roda 3 yang rusak ini? "Roda. Jika Anda ingin menunggangimu, tuan muda ini tidak akan menyentuh compang camping seperti ini." Qin Sao bergumam tidak puas. Ketika Lin Yu melihat bahwa mereka benar-benar akan mengambil sesuatu, dia sangat cemas. Tiba-tiba, dia menamparkan kepalanya dan pura-pura tiba-tiba menyadari, "Oh, Kinda Sao, kamu adalah Kinda Sao yang terkenal di Beijing, kan? Anda kenal saya." Kinda Sao tidak bisa menahan kepalanya dengan linglung. "Tidak hormat dan tidak hormat, Kinda Sao, maafkan saya atas kebodohan saya. Saya tidak ingat untuk sementara waktu, Anda adalah keluarga besar yang terkenal di ibu kota, keluarga Qin. Kinda Sao dari keluarga Qin, kan?" Lin Yu pura-pura terkejut. "Ini bukan keluarga besar, ini hanya kelas 2. Kinda Sao menegakkan dadanya saat mendengar Lin Yu sangat memuji keluarganya. "Kinda Sao sopan. Saya benar-benar tidak tahu Gunung Tai ketika saya pertama kali datang ke tanah yang berharga. Saya minta maaf kepada Anda dan berharap Kinda Sao Haihan," kata Lin Yu dengan hormat. Untuk harta tak ternilai di atas sepeda roda 3, dia menahan amarah ini. "Lupakan, ingatlah untuk tetap membuka matamu di masa depan, tidak semua orang bisa menyinggungmu." Kinda Sao melambaikan tangannya dengan ekspresi penuh, seolah kaisar mengampuni penjahat itu. "Aku bertemu Tuan Qin sekarang. Aku benar-benar merasa kasihan. Atau, sebagai kompensasinya, aku akan membayar babi giok hijau." Lin Yu senang, "Perlakukan saja itu sebagai hadiah pertemuan untukmu."
Mari berteman. Oh, apakah ini oke? Mata Qin Dasao tiba-tiba cerah dan dia sangat bersemangat. Meskipun 500.000 yuan tidak terlalu banyak baginya, mengapa tidak dilakukan karena murah? Yang terpenting adalah hal ini dapat dibawa untuk disombongkan dengan pangeran keluarga lainnya di masa depan. Hati-hati, saya berharap Tuan Muda Qin tidak akan menyukainya. Lin Yu buru-buru berkata. Sao Qin, anak ini masih baik, jadi tolong beri dia wajah. Pria bermata kecil itu juga dengan cepat setuju, menganggap Lin Yu sebagai orang bodoh di dalam hatinya. Orang asing itu penakut, dan dia terkejut dengan beberapa kata, bahkan, dia dan Qin Dasao tidak berniat untuk berurusan dengan Lin Yu. Baiklah, kalau begitu aku akan bersikap tidak sopan. Sao Qin mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Untuk memberikan nomor kartu Qin Dasao, Lin Yu langsung mentransfer uang kepadanya. Qin Dasao mengangguk puas dan tersenyum dan berkata, Anda dapat memberi saya hal yang sangat berharga segera setelah Anda bertemu. Saya tidak tahu harus memberi Anda apa. Tidak perlu, Tuan Muda Qin sopan. Sambil mendorong, Lin Yu melirik sepeda roda 3 di sebelahnya, dan tersenyum, atau Qin Dasa akan memberiku salah satu barang di sepeda roda 3. Aku akan mengingatnya. Aku akan memberimu semuanya satu persatu. Qin Dasao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Apakah ini tidak baik? Perilaku Lin Yu luar biasa, tapi seperti yang diharapkannya, Qin Dasao tidak peduli tentang hal-hal ini. Qin Dasao memberimu hadiah, terima saja. Pria bermata kecil itu langsung mendorong mobilnya ke Lin Yu, dan sekarang mereka telah membuat babi safir secara gratis. Dia tidak peduli dengan compang camping lagi, hanya karena dia masih merasa kehilangan identitasnya dengan mengendarai roda 3 yang rusak ini. Terima kasih banyak Qin Dasao. Saya harap Anda dapat mengingat saya. Nama saya He Jiarong. Jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, saya mungkin harus merepotkan Anda. Lin Yu sangat bersemangat, tetapi masih berpura-pura tenang, melakukan semua trik. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Qin Dasao memberikan Lin Yu kartu namanya sendiri. Setelah Lin Yu naik sepeda roda 3, dia pergi dengan tergesa-gesa. Otsu, apa kau melihatnya? Orang asing ini bodoh, bodoh. Qin Dasao dengan senang hati memegang babi giok hijau di tangannya dengan penuh kemenangan. Tidak, kupikir anak itu ketakutan barusan. Su tua berkata dengan cepat untuk menyenangkan, mengerutkan kening dan melihat punggung Lin Yu, dengan sedikit rasa curiga di wajahnya. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa dalam benak Lin Yu, mereka berdua adalah idiot terbesar. Setelah Lin Yu mengendarai sepeda roda 3 kembali ke gang, dia langsung menemukan jalan tersembunyi dan berbalik, dan kemudian buru-buru mencari-cari di dalam mobil yang compang camping. Bagaimanapun, tidak nyaman untuk membawa begitu banyak barang kembali ke hotel, jadi dia bisa menemukan harta karun itu terlebih dahulu. Tapi yang mengejutkannya adalah ketika dia membuka puing-puing itu, cahaya hijau itu ternyata pedang yang patah. Pedang patah yang tidak bisa dipatahkan. Saya melihat sarung dari tembaga terselubung di bagian luar pedang, karena dalam jangka waktu yang lama, sarung itu sudah busuk dengan beberapa lubang dan patina berwarna biru kehijauan yang hampir menempel pada badan pedang, sarung dari sarungnya. Mulutnya juga penuh dengan karat tembaga, menutupi seluruh kisi-kisi pedang, dan seluruh karat pedang sudah mati di dalamnya. Tidak bisa ditarik keluar sama sekali, jika ditarik dengan keras diperkirakan seluruhnya akan pecah. Namun gagangnya masih sangat utuh, tebal dan bundar dilihat dari bentuk gagangnya. Kemungkinan besar itu adalah pedang perunggu dari periode musim semi dan musim gugur serta periode negara berperang. Tetapi ketika berkarat seperti ini, hampir membusuk, dan tidak memiliki banyak nilai lagi. Lin Yu tidak bisa menahan nafas, bertanya-tanya apakah dia merindukan matanya, tetapi dia melihat lebih dekat pada pedang patah di tangannya lagi, cahaya hijau masih kuat, bahkan saat dia memegang gagangnya, cahaya hijau tiba-tiba muncul lagi.
sedikit bersemangat. Melihatnya seperti ini, Lin Yu yakin bahwa dia tidak meliriknya. Dia hanya memegang gagang pedang dengan kuat, bersandar di sisinya, dan menghancurkan sarungnya ke dinding dengan keras. Ding! Dengan suara yang tajam, sarung dan patina meledak ke segala arah, cahaya dingin bersinar, dan cahaya putih dingin dari pedang tiba-tiba muncul. Lin Yu tampak sangat gembira, ternyata semua patina ini berasal dari sarungnya, bukan bilahnya. Dia menghancurkan dinding lagi, dan lagi dengan, ding, sisa patina segera diguncang, dan bilah berat dan bilah tajam tiba-tiba terungkap. Dinding yang terkena pedang barusan menghancurkan takik yang panjangnya 10 cm dan dalam 3 hingga 4 cm, tapi bilahnya masih utuh. Lin Yu melihat dari dekat pedang perunggu di tangannya, dan melihat bahwa gagangnya lebih dari 50 cm dan lebar 4-5 cm. Bilahnya ramping dan memiliki punggung tengah. Tepi tajam di kedua sisi sangat tajam, dan bagian depan melengkung. Itu cekung, dengan 2 lingkaran cembung di tengah tubuh pedang, kepala bundar dihiasi dengan lingkaran konsentris, dan tubuh pedang ditutupi dengan pola grid gelap berlian hitam biasa, diukir dengan 10 prasasti segel burung, dan bagian depan kisi pedang bertatahkan kianite, dengan pirus bertatahkan di bagian belakang. Seluruh pedang dibuat dengan indah, dan itu berat di tangannya. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sangat gembira. Itu bagus. Dia khawatir dia tidak memiliki senjata untuk dimanfaatkan. Dengan pedang ajaib ini, apalagi membunuh semua jenis penjahat jahat. Tidak masalah untuk memotong langit dan menghancurkan bumi. Lin Yu menggelengkan pergelangan tangannya tiba-tiba dan menikam ke langit, tubuh pedang bergetar, dan suara senandung terdengar samar di bawah matahari pagi. Bilah tubuh pedang itu seperti embun beku musim gugur, memotong emas dan giok. Murni Jun. Tiba-tiba terdengar seruan dari pintu masuk hutong, dan kemudian saya melihat pria bermata kecil itu, Su tua dari mulut Qin Dasao, berlari dengan cepat. Kulit Lin Yu berubah, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengejarnya. Ketika dia memasuki gang sekarang, dia melihat ke belakang, tetapi dia tidak menemukan siapapun yang mengikuti. Tampaknya orang ini hanya mengikutinya. Saya hanya menyalahkan diri sendiri karena melihatnya. Bao Jian sangat bersemangat, dia sedikit pelupa untuk sementara waktu. Ya Tuhan, itu pedang Jun murni. Mata Su yang terkejut menatap keluar. Ketika dia berlari ke sisi ini, dia menatap pedang di tangan Lin Yu. Dia tersandung di bawah batu dan hampir jatuh ke tanah dengan seekor anjing yang memakan kotoran. Apa katamu? Lin Yu memutar pergelangan tangannya dan menyangga pedangnya untuk mencegah Su tua melihat. Dia berpura-pura mengerutkan kening dan berkata, saya tidak mengerti apa itu emas dan perak murni. Faktanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Chun Jun adalah salah satu dari 10 pedang terkenal di zaman kuno. Ini pedang Jun murni, Raja Yue Gou Gou. Pedang Jun murni Gou Jian. Su tua tidak dapat mengatakan dengan jelas karena dia terlalu bersemangat, dan usus penyesalannya membiru. Saya baru saja memahami niat Lin Yu. Pantas saja anak ini rela menghabiskan 500 juta untuk tumpukan compang camping. Masih ada perasaan di dalamnya. Bayi yang sangat besar. Jika dia tidak curiga dan mengikuti dengan penuh rasa ingin tahu, dia tidak akan bermimpi bahwa ada pedang Jun murni di tumpukan compang camping ini. Dia selalu mempelajari artefak perunggu secara mendalam, dan dia dapat menyimpulkan bahwa ini adalah pedang Jun murni, yang ratusan kali lebih kuat dari pedang Yuang Goujian yang digali pada tahun 1960. Anda harus tahu bahwa setelah pedang itu digali, pedang itu disebut Tianxia, pedang pertama. Pedang ini bahkan lebih bisa ditebak. Pada masa itu, 1000 kuda Raja Yue, 3 kota kaya, dan 2 kota besar tidak mengubah pedang. Betapa berharganya pedang itu sekarang. Tapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana anak ini tahu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, ini hanya pedang kuno biasa. Lin Yu pura-pura bingung. Bajingan kecil, bukankah kau memberitahuku?
Su Yi tua begitu bersemangat sehingga dialek aslinya keluar, dan berkata dengan marah, kita menemukan pedang ini bersama-sama, jadi aku harus berbagi. Denganmu, aku membayar semua uang. Lin Yu menatapnya seperti orang bodoh. Oke, Anda tidak membedakan saya, bukan? Oke, saya akan melaporkan Anda. Menjual perunggu itu ilegal. Lao Su bergegas ke Lin Yu, dengan kuat menggenggam lengannya, mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura melakukan panggilan. Lepaskan, atau aku akan menyerangmu dengan pedang. Lin Yu memelototinya, takut. Berani sekali. Su tua mengertakkan gigi. Berani kau memukulku. Gerakkan jariku dan aku akan mencegahmu meninggalkan ibu kota. Itu kamu. Begitu suara Lin Yu jatuh, dia menendang Old Su ke tanah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.